Abu Nawas, penyair Arab terkenal, kenal sebagai tokoh humor dan bijak, lahir di Irak pada abad ke-8. Karyanya penuh dengan kejenakaan dan kebijaksanaan. Lewat puisi dan cerita, ia mengeksplorasi kehidupan, cinta, dan kebijaksanaan dengan kecerdasan yang menghibur dan mendalam. Muhammad Al-Fatih, Sultan Utsmaniyah yang menaklukkan Konstantinopel pada 1453. Keberhasilannya memungkinkan perluasan Kekaisaran Utsmaniyah. Pemimpin militer yang ulung, ia membuka era baru dalam sejarah Islam dan memainkan peran penting dalam peradaban Timur dan Barat. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah seorang ulama, penulis dan pemikir Islam Indonesia. Karyanya yang terkenal seperti Tafsir Al-Azhar dan Merantau ke Delhi memberikan kontribusi besar dalam literatur Islam dan sastra Indonesia. Buya Hamka juga berperan penting dalam pendidikan dan politik. Meskipun terkadang kontroversial, ia dihormati karena dedikasinya pada Islam, pendidikan, dan keadilan sosial. Buya Hamka wafat pada 1981, meninggalkan warisan intelektual dan keagamaan yang signifikan. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah Presiden Indonesia keempat, pemimpin Nahdlatul Ulama yang inklusif dan moderat. Ia mempromosikan dialog antaragama dan pluralisme, kontroversial namun dihormati karena pendekatannya terhadap demokrasi. Wafat pada 2009, meninggalkan warisan toleransi dan pemikiran keagamaan yang mendalam. Karyanya termasuk pengembangan demokrasi Indonesia dan penekanan pada hak asasi manusia. Gus Dur diakui sebagai pemimpin yang memperjuangkan perdamaian dan kesetaraan di tengah keragaman. Nasruddin Hoja, tokoh legendaris dari cerita rakyat Timur Tengah, terkenal karena kelucuannya dan kebijaksanaannya. Lewat anekdot pendek, ia mengajarkan pelajaran hidup dengan humor. Dalam setiap kelucuan, tersembunyi kebijaksanaan mendalam yang merangkul absurditas dan kebenaran hidup. Ki Hajar Dewantara 1889 sampai 1959 atau Raden Maswardi Suryaningrat adalah pendidik dan tokoh pergerakan nasional Indonesia, mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 yang berfokus pada pendidikan rakyat. Filosofinya mengedepankan pendidikan untuk semua dan kebebasan berpikir. Diakui sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, namanya diabadikan dalam gelar guru besar Ki Hajar Dewantara. Kiai Haji Hashim Asy'ari 1875 sampai 1947 adalah ulama dan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Pemikirannya yang moderat dan inklusif melawan radikalisasi dan intoleransi. Kiai Haji Hashim Asy'ari memainkan peran penting dalam membentuk identitas Islam modern di Indonesia, dan NU terus menjadi kekuatan sosial dan keagamaan yang signifikan hingga saat ini. Hos Cokro Aminoto 1882 sampai 1934 adalah pemimpin pergerakan nasional Indonesia pada awal abad ke-20, pendiri Sarekat Islam, organisasi pekerja terbesar pada zamannya. Cokro Aminoto memperjuangkan hak buruh dan kemerdekaan Indonesia meskipun diasingkan oleh pemerintah kolonial. Warisannya berlanjut dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Soekarno 1901 sampai 1970 adalah proklamator dan presiden pertama Indonesia, pemimpin karismatik. Ia memainkan peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan. Pidato di Kongres Pemuda 1928 mencerminkan semangat kemerdekaan. Pendiri Partai Nasional Indonesia, Soekarno menjadi presiden pertama pada 1945. Meskipun kontroversial, ia dihormati sebagai Bapak Proklamator dan pemimpin besar oleh bangsa Indonesia. Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855 adalah pemimpin Jawa selama Perang Diponegoro melawan Belanda pada tahun 1825 sampai 1830. Cucu Sultan Hamengkubuwono III, ia menentang penguasa kolonial Belanda karena ketidakpuasan terhadap perjanjian dan penindasan. Meskipun akhirnya ditangkap pada 1830, perlawanannya diakui sebagai peristiwa bersejarah penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mahatma Gandhi, pemimpin kemerdekaan India, dikenal dengan prinsip non-kekerasan atau ahimsa dan perjuangannya melawan penjajahan Inggris. Pemimpin spiritual dan politik, ia memimpin kampanye sipil yang damai seperti gerakan pengeluaran garam dan boikot Inggris. Gandhi dihormati karena visinya tentang persatuan dan kebebasan, memainkan peran penting dalam meraih kemerdekaan India pada 1947. Nabi Khidir dalam tradisi Islam dianggap sebagai figur misterius yang diberi pengetahuan khusus oleh Allah. Dia muncul dalam kisah bersama Nabi Musa dalam Al-Quran, menunjukkan kebijaksanaan dan mukjizat. Dalam mitologi Islam, Khidir diakui sebagai figur bijaksana yang sering dihubungkan dengan air kehidupan dan kebijaksanaan rohaniah. Angling Dharma adalah pahlawan dalam mitologi Jawa, dikenal sebagai kesatria gagah berani. Ia muncul dalam kisah Serat Dharmayana. Angling Dharma memegang teguh prinsip keadilan dan kebenaran, melawan kejahatan dan penindasan. Dalam perjalanan hidupnya, ia menghadapi berbagai rintangan dan ujian, menunjukkan keberanian dan kesetiaan pada Dharma atau tugas dan kebenaran.